Jadi masih banyak. Kalau tinggal 2 mili atau 1 mili itu baiknya dilakukan penggantian nih teman-teman. Walaupun nih sebenarnya ada tandanya ketika kampasnya itu sudah tipis nih. Ini nih plat ini dikeliatin, obengnya dilihatin, obengnya yang ini kan ada giginya, ininya ujungnya dikasih ke giginya, terus ini ditarik ke belakang ke bawah, dihitung 5 kali dia bunyi 1 2 3 4 5. Ini urutannya kabelnya kan ini kabel selingnya, di sini ada gigi-giginya plastik ini diputer. Kalau umpamanya pengen pengen ada celahnya itu diputer menjauhi. Atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobi TV. Sore hari ini kita mau membuatkan video tentang perawatan Avanza yang paling murah. Jadi kalau kemarin kita sudah juga melakukan video, kita buatkan videonya juga terkait dengan perawatan paling murahnya Avanza ketika kita melakukan perbaikan di bagian mesinnya ya. Nah ini alhamdulillah kita bisa mencontohkan di mobil yang stok kita. Jadi buat teman-teman semua, apabila teman-teman membutuhkan sebuah Avanza bisa kontak saya. Ini ada Avanza 2013, kondisinya menurut saya super istimewa. Kilometer masih di bawah 100.000, tepatnya 60 ribuan. Dan mesinnya belum pernah bongkaran, kita kasih garansi dan sebagainya. Mesinnya kemarin kita sudah rawat, kita sudah juga upload di videonya di YouTube. Nah perawatannya seperti apa boleh dilihat di bagian atas ataupun di kolom deskripsi untuk link video perawatan bagian mesin sebuah Avanza yang perawatannya paling murah. Nah hari ini kita setelah selesai mesin, saya kemarin janji juga akan melakukan perawatan di bagian rem. Jadi buat teman-teman semua yang perlu dilakukan perbaikan di rem itu sebenarnya setiap kelipatan 10.000 sekali kita harus melakukan pengecekan rem, kemudian pembersihan rem biar kita tahu nih kualitas rem kita itu mobilnya maksimum atau tidak. Karena jangan sampai rem ini berkendala ketika kita jalan bersama keluarga, kemudian di jalan turunan yang bermasalah remnya itu kan sangat bahaya. Jadi yang pertama tentu rem itu adalah minyak rem. Jadi minyak rem ini diganti setiap 40.000 kilo. Jadi setiap 40.000 sekali, 40.000 kilo sekali kita ganti remnya. Nah terkait masalah teman-teman belinya mobil second nggak tahu tentang minyak remnya, baiknya minyak remnya segera diganti biar kita bisa tahu ya kualitas minyak remnya seperti apa. Lah penggantian minyak rem itu bisa dilakukan dengan cara disedot dulu, kemudian diisi yang baru, kemudian di bleeding atau dibuang angin setiap masing-masing roda gitu teman-teman. Nah setelah selesai itu baru kita bisa boleh melakukan pengecekan rem gitu teman-teman, biar kondisinya itu benar-benar sehat. Tapi kalau teman-teman yang punya mobil yang benar-benar kilometernya bisa dipercaya atau mungkin beli dari baru, kemudian kilometer sekarang sudah tertempuh berapa, minyak rem sudah dilakukan penggantian dan sebagainya, pengen melakukan perawatan yang gampang kemudian murah tanpa harus ke bengkel, bisa ngikutin video kita kali ini karena kita mau jelasin gimana caranya kita ngecek rem bagian depan cakram, kemudian juga bagian belakang yang tromol, kemudian juga nyetel rem tangannya seperti apa. Karena itu semua tidak perlu dilakukan di bengkel sebenarnya kalau teman-teman semua tahu dan bisa melakukannya. Yang pertama tentu harus bisa membuka bannya, kemudian dongkrak bannya, kemudian di jack stand bannya biar semuanya aman. Sekarang ikutin nih apa aja yang perlu disiapkan. Tentu dongkrak, kalau dongkrak ya di mobil adalah dongkraknya. Nah kalau jack stand itu kan nggak ada, baiknya nanti bisa gunakan apa yang balok atau apa yang bisa untuk menahan apabila dongkraknya itu meleset ataupun terjadi sesuatu, itu masih bisa tertahan sama jack stand ataupun ya balok-balok itu. Terus berikutnya lagi ini nih kita siapkan kayak gini amplas. Ini amplasnya yang ukuran 150 ataupun yang ukuran 100 lah, yang kasar nggak apa-apa karena untuk ngamplas piringan cakram ataupun juga untuk ngamplas kampas rem, jadi kasar pun nggak apa-apa. Terus berikutnya lagi ini ada grease atau gemuk atau pelumas, ini khusus untuk rem. Karena kalau pakai grease yang biasa itu ketika ngenain kaliper bootnya atau karet kalipernya, itu karet kalipernya bisa melar kena ini. Nah kalau ini khusus untuk itu, jadi masih aman ya bootnya, karetnya. Nah ini belinya di mana? Biasanya tuh kalau kita ganti karet kaliper depan itu di dalamnya sudah ada nih seperti ini kata teman-teman beli. Tapi kalaupun khusus untuk yang teman-teman sedia stok di rumah, grease yang untuk karet itu teman-teman bisa online lah untuk grease karet seperti ini. Tapi ini kita dapat dari
beli kaliper satu set. Ini ada sisaan kemarin kita pasang kaliper, jadi ada dapat 2 kan, satunya kepakai, satunya lagi kita gunakan untuk yang ini nih. Terus berikutnya lagi ya tentu jack stand, terus kunci-kunci seperti ini ya. Kita langsung lanjut buka, yuk. Oke, jadi ketika kita sudah jack stand, kemudian dongkrak dan jack stand ya, kita bisa lihat piringan cakramnya seperti ini ya. Nah, piringan cakram itu makanya memang harus seperti ini, rata kayak gini-gini teman-teman. Jangan sampai ya bermasalah piringannya gelombang-gelombang sebagai macamnya ya. Nah, ini yang seperti ini. Terus berikutnya lagi kita buka kalipernya. Nih, kita buka. Mana kuncinya? Ini yang bagian bawah ya teman-teman ya. Ini bagian bawah seperti ini. Nih, kita buka. Nah, ini kita buka ya. Sip, sini. Dari sini, Mas. Oke, ketika baut yang bawah itu sudah terbuka, ini tinggal tarik ke atas kalipernya begini, ya toh. Terus ini dilepas kampasnya. Ini dilepas kampasnya ya. Terus berikutnya setelah lepas, ini kan ada amplas. Sambil ketek-ketek-ketekan kita amplas gini. Ya. Oke. Nah, setelah itu ini amplas pinggir-pinggirnya. Ini amplas pinggirnya. Tuh. Ini ya boleh, yang penting dibersihkan ya, teman-teman ya. Ini kalau asli dia TDW Daihatsu mereknya ya, teman-teman ya. Terus berikutnya lagi di sininya itu enggak hitam tapi agak kemerah-merahan. Ini ada kampasnya ini mengandung kayak tembaga-tembaga gitu ya. Ada bintik-bintik tembaga-tembaga gitu. Kalau di situ kelihatan apa enggak nih? Nah, ini juga sama nih. Nah, kalau yang mereknya Akebono itu yang murahnya, biasanya 275 harganya. Kalau yang seperti ini nih harganya 500 ribuan. Jadi beda. Asli sama-sama asli tapi satunya asli nomor 2-nya, satunya yang nomor 1-nya. Kita amplas, kita bersihkan. Bedanya apa ya, barangnya beda gitu teman-teman. Terus kualitasnya tentu beda kan, setoknya harganya separuhnya dari harga ini. Oke, ini setelah kita bersihkan semua seperti ini, nah kita bisa tahu nih ini masih tebal, jadi kurang lebih ini masih 70%. Biasanya kalau dia sudah habis, ini sudah habis ya, nggak ada garis tengahnya, ini berarti sudah habis, jadi sisanya tinggal 2 milian. Kalau ini kan masih banyak nih, setengah senti ya, jadi masih banyak. Kalau tinggal 2 mili atau 1 mili itu baiknya dilakukan penggantian nih teman-teman. Walaupun nih sebenarnya ada tandanya ketika kampasnya itu sudah tipis nih. Ini nih plat ini itu di ujungnya sini tingginya itu kalau dari kampasnya ini masih sekitar 2 mili tingginya. Jadi ketika tinggal 2 mili kampas ini apa besi ini, besi yang kecil ini ujungnya akan menempel di piringan ketika mobilnya jalan. Jadi ada bunyi ngik ya, ini yang bunyi. Jadi itu ada tandanya oh kampas remnya itu sudah tipis, sudah habis gitu. Buat keamanan teman-teman yang biasanya jarang sekali melakukan perbaikan atau perawatan mobilnya. Nah, kita kasih tips yang murah ya, cara-cara yang murah meriah, gimana caranya nggak perlu ke bengkel, teman-teman bisa melakukan ini. Nah, ini grisnya, ini tinggal ditarik teman-teman nih.
ini kalipernya, pinnya itu nggak boleh macet. Jadi kita kasih dikit, kita olesin begini. Nah, kalau pakai grease yang biasa, ini ada plastiknya nih, ada plastik apa, karet ya. Ini ada plastik karetnya. Ini karetnya bisa melar. Kalau udah melar tuh rusak, malah nanti nggak bisa melindungi pin kalipernya ini. Dan pin kaliper ini nggak boleh macet ya. Nah, ini harus bisa bergerak kanan kiri. Nah, ini juga sama yang atas nih. Yang atas juga bisa bergerak kanan kiri seperti ini. Oke, kita buka. Nah, kita kasih grease nih. Set, dikit aja, jangan banyak-banyak, biar semuanya kebagian nih. Ini grease yang asli, warnanya kuning ya, kalau dari dealernya barunya. Oke, kita masukkan. Nah, ini mobil kilometernya 60.000 nih teman-teman, 62.000. Jadi yang mau silahkan nanti hubungi saya, garansi mobilnya tentunya. Mesinnya kalau ada apa-apa tinggal telepon, saya datang kan gitu. Oke, sekarang kita kencangkan. Nah, ini ya kita kencangkan. Jadi kalau buka bisa cukup di bawahnya aja yang dibuka. Kita tekan, pastikan kenceng. Yang atas juga kita cek. Jangan sampai yang atas ini ternyata tadi dikendori terus lupa nggak dikencangin ya. Jangan sampai ya. Nih. Dah. Nah, karena piringannya masih bagus, jadi tidak perlu diamplas nih teman-teman. Nah, ini nggak perlu diamplas begini karena piringannya masih bagus ya. Oke, tapi kalau sininya udah jelek ya diamplas, tapi kalau udah dalam-dalam kan diamplas nggak bisa tuh, ya di rematching kalau itu. Sekarang sudah selesai, tinggal kita pasang. Nah, kita pasang. Oke, nanti setelah kita kencangkan bautnya, walaupun ini belum kencang banget ya, nanti pengencangannya itu pakai momen atau pakai torsi. Nah, berapa kekencangan momen untuk baut 21 di Avanza bannya ini adalah 12 kg nih ya. Kalau pakai momen itu 12 kg. Tapi kalau nggak punya momen di rumah ya dikencengin secukupnya sampai bener-bener kenceng, tapi jangan sampai putus gitu teman-teman. Oke, sekarang kita dongkrak lagi, turunkan jackstand-nya kita ambil ya. Dan ingat, ini dilakukan kanan kiri, jangan cuma kanan aja, karena di video ini saya hanya akan mempraktekkan sebelahnya aja. Nah, terkait teman-teman semua tentu kalau punya mobil ya kanan dan kiri harus dicek. Tapi caranya untuk pengecekan kanan dan kiri sama aja. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke bagian belakang. Oke. Kita sudah dongkrak bagian belakangnya, sudah menggantung depan belakang, bannya juga sudah diganjel ya, karena kita mau nurunkan rem tangannya dulu. Kalau nggak turunkan rem tangan nanti tromolnya nggak bisa dibuka teman-teman nih. Nah, kita buka ya. Ini kita buka bannya. Oke, ini kita buka. Nah, ini sudah bisa diputar, berarti tandanya rem tangannya sudah bebas. Nah, ini kadang-kadang nih teman-teman ya, terkadang itu mobil Avanza itu kan karatan sininya ya, memang wajar karatan karena ini adalah besi, kemudian tempatnya di bawah, kena hujan, kena panas pasti akan karatan. Walaupun ini ada cat ya, ini catnya normal. Biasanya kalau dipakai pernah rem tangannya ditarik itu kan panasnya berlebihan, di sini akan karatan juga. Ini alhamdulillah enggak. Nih, biasanya kalau susah dibukanya, ini contoh ya, ini kan gampang. Ini susah, tinggal dicariin baut 12 seperti ini, dimasukkan ke sini. Ini namanya untuk trackernya ya. Nih, kita masukkan ke sini. nih, gini putar. Nah, dia akan narik. Kemudian sebelahnya lagi, jangan sebelah aja karena nanti miring. Jadi kita pasang kanan dan kiri. Tuh. Oke, gampang kan? Tuh. Kalau bagi yang sulit ya dibukanya ya. Tapi kalau yang gampang seperti ini ya tinggal diginikan, digoyang-goyang, dilepas gitu ya. Nah,
Sebenarnya kilometer asli atau tidak itu bisa diketahui dari remnya, karena rem itu pasti bekerja berdasarkan kilometer dari mobilnya. Karena mobil ini kilometernya masih rendah, kampas depan masih tebal, kampas belakang juga masih utuh. Utuhnya gimana kok bisa tahu utuh? Jadi kalau rem tromol itu pasti kampasnya akan habis di bagian sebelah. Sama kalau ini itu bagian sininya yang habis. Gitu ya, karena ini tipenya trailing namanya ya. Dulu kalau nggak salah saya ngajarin anak-anak STM itu seperti itu. Ini cepat habis di sini nanti. Ini cepat habis di sini. Yang utuh di mana? Di sini biasanya di ujung sini, di ujungnya itu gampang cepat utuh. Ini masih utuh ya, karena dia nggak bersinggungan. Yang bersinggungan terus di sini. Gitu. Terus piringan dari tromolnya ya, komponen dari tromolnya ini masih halus, nggak ada yang gentong-gentong juga nggak ada. Ini. Nah ini tandanya memang kilometernya masih rendah. Gitu. Setelah terbuka, nih udah terbuka, boleh dicuci pakai air ya, seperti ini. Boleh dilapin kalau masih bersih seperti ini. Nih dibersihkan seperti ini, terus dilihat pakai obeng min seperti ini. Ini kan ada karetnya nih, kaliper rem belakang nih, namanya ini silinder roda bagian belakang. Ini barunya sekitar 600.000 kalau oli satu set seperti ini ya. Itu dealer. Kalau di toko ini mulai dari 125an regane, tapi mereknya beda. Ini nggak ada yang bocor, nggak ada yang karatan juga. Terus ini dibenggeng, dibuka pakai obeng min seperti ini, diintip, nggak ada yang bocor, aman ya, masih aman semua. Ini masih contengan pabrik semua. Tinggal diamplas dikit nih. Jadi pakai amplas yang tadi, diamplas gini, dibersihkan, diamplas. Tapi kalau ini kotor banget, teman-teman bisa dicuci pakai air sabun. Terus di sini juga sama, ini boleh diamplas. Ini diamplas. Tuh, diamplas gini ya. Tuh, diamplas. Oke. Nih sudah dilapin. Nah, berikutnya lagi yang perlu dipastikan adalah ada bagian rem tromol itu yang harus dikasih grease atau gemuk atau pelumas, pelicin. Nah, tapi pelicin yang kental gitu. Nih, seperti ini nih. Ini contohnya, grease-nya grease biasa boleh, kalau ini grease bearing boleh. Kalau yang depan tadi karena mengenain karet, jadi memang khusus yang aman untuk karet. Ini dikasih grease bagian sini, tapi bagian belakang sini teman-teman nih. Jadi ini kan ada cowakannya, di sini ada cowakannya, terus kemudian di bawah juga ada cowakannya nih. Nah, cowakan-cowakan ini adalah besi yang bersinggungan sama besi bagian belakangnya, bagian ini nih. Nah, caranya gini, ini congkel dikit, kemudian pakai beginian tipis. Nah, ini bisa dimasukkan ke bagian belakangnya. Nah, biar melumasi bagian belakangnya. Ketika rem ini bekerja, ini kan rem kalau bekerja dia kan dorong nih, pistonnya ini maju, dorong, ini bergerak. Jadi nggak gesekan, kering di sini karena ada grease-nya. Jadi biar nggak kering, nggak aus gitu. Dudukannya belakang ini biar awet nih besinya nih, karena nggak ada jualannya setahu saya gitu. Ini sama nih bagian sini nih. Nah, ini dikasih juga nih bagian bawahnya. Jadi sini tapi bagian dalamnya sana gitu loh. Nah, ada 3 tempat per sepatu remnya ya, ini namanya sepatu rem atau brake shoe. Nah, bagian bawah sana ini juga sama, dikit-dikit aja, jangan banyak-banyak karena bisa belepetan kemana-mana. Nah, seperti ini. Itu standarnya seperti itu. Ini kalau kita nurutin standar dari dealer. Nah, gini. Nah, jangan sampai belepetan kemana-mana. Dikit-dikit aja. Ini juga sama. Kalau saya kan punya alatnya nih. Ini namanya, ya ini saya gunakan filler. Tapi kalau teman-teman nggak punya alatnya seperti ini, bisa pakai ya bekas kaleng apa dipotong, apa namanya, kaleng apa, besi apa yang bisa panjang seperti ini, dan ini bisa ditekuk gitu loh. Jadi di ujungnya sini dikasih gini, dikasih gemuk di ujungnya. Sini kan nggak ada nih. Nah, kasih ujungnya sini, punggungnya tekuk, terus dioletin ke sananya. Gitu. Terus berikutnya lagi setelah sudah nih, berikutnya lagi kita setel rem tangannya. Caranya nyetel rem tangan dari bawah kan ada 2 cara, dari bawah sama dari atas. Tapi biasanya ketika kita cek rem bagian belakang,
rem tangan sana depannya itu banyak kliknya, itu kalau umpamanya sebelum dibongkar tadi kita cek kliknya sampai 10, teman-teman bisa majuin ini sampai 5 kali. Contohnya gini nih, sini. Ini sebenarnya udah pas ya, kita contohin aja. Ini ada giginya di sini, kelihatan nggak? Fokusnya pakai weight aja biar gampang fokus. Di sini kelihatan? Ini kelihatan nggak? Nah, giginya nih ya. Ada giginya nih, di obeng ini ada giginya. Giginya ini kita ngeklikin gini. Ini Mas, ini obengnya dikeliatin. Obengnya diliatin. Obengnya yang ini. Ini kan ada giginya, ininya ujungnya dikasih ke giginya. Terus ini ditarik ke belakang, ke bawah. Dihitung 5 kali. Dia bunyi. 1 2 3 4 5. Gitu teman-teman. Jadi ceklik 5. Tapi kalau ternyata nanti setelah dipasang kok kebanyakan nih ceritanya, lo nggak bisa masuk gitu, nggak bisa masuk keras gitu karena kebanyakan, mungkin ngekliknya salah sampai 10 kali gitu. Caranya adalah dibalikkan. Tapi karena ini ada penahannya, itu penahannya harus tarik dulu nih, pakai tangan nih penahannya nih teman. Ini sini, dari sini Mas. Ini ya, ini penahannya nih, penahannya harus ditarik dulu nih. Tuh. Ini pakai dari lubang ini ya, ini kan ada lubangnya nih. Nah ini dipasin kan, bisa diputer-puter nih ngepasinnya nih, puter-puter. Nah dipasin begini, lihat sini dari atas nih. Nah tangannya masuk begini. Nah penahannya itu ditarik dulu, terus ininya dikembalikan ke atas. Nah ini dikebawahin gini. Ini 1 2 3 4 5. Nanti kalau udah tinggal dilepas, dia ngancing lagi nggak bisa. Kalau kancingannya tadi itu di ini nggak bisa dia neken gitu. Nah kalau nambah biar rem tangannya itu pendek, nyetel rem tangannya tadi itu udah temen gini, ditarik ke bawah gini. 1 2 3 4 5, bunyi cetik gitu. Itu dihitung 5 kali. Ini kita sudah, ini dikasih grease nih, ininya kasih grease. Ini biar nggak karatan juga, dan juga biar mudah bongkar pasangnya nantinya. Oke toh, karena ini nggak kendala jadi cepet. Tapi kalau teman-teman menemukan di sini silnya bocor, ya ini harus dibongkar. Ini kali silinder rodanya ini kita bongkar. Bongkarnya gimana caranya? Dari belakang ini kita lepas selangnya dulu pakai kunci 10 pas, kemudian baut 10-nya 2, ini kita lepas, tarik aja udah lepas. Berikutnya ini ada seal remnya, kita belikan seal rem apabila ini rumahnya masih oke. Tapi kalau rumahnya ini sudah ndak oke, teman-teman baiknya ganti sama rumahnya. Kalau ori itu 600-an lebih ke dealer, tapi kalau yang KW itu mulai dari harga 125 ribuan satu set gitu kan. Tapi gampang rusak kalau yang segitu ya harganya ya, kalau asli mahal. Oke, ini sudah kita pasang lagi. Kita masukkan, kita putar, sudah aman, gampang masuk, gampang keluar. Sekarang kita rapikan. Oke, kita rapikan, kita pasang bannya. Oke, kita sudah melakukan pengecekan baik minyak remnya, kemudian rem depan, kemudian rem belakang, mulai dari kualitas kampasnya, kemudian cara bersihin kampasnya, cara melumasi kalipernya, kemudian bagian belakang juga kita lakukan pengecekan, pengamplasan, pembersihan, kemudian juga dikasih pelumasnya, kemudian setel rem tangannya, itu semua sudah kita lakukan untuk komponen rem. Nah kemarin itu ada yang minta tolong gimana cara nyetel koplingnya. Sini sekalian di video ini kita lakukan penyetelan kopling. Nih kopling itu harus ada yang namanya free play atau pedal jarak bebas. Nih ada begininya, kalau pakai tangan tuh enteng gitu. Ini sebenarnya udah pas nih teman-teman nih. Nah kalau ternyata kok free playnya ini nggak ada teman-teman, itu bisa mengakibatkan koplingnya cepat habis karena koplingnya itu selalu tertekan. Kemudian bearing kelahar koplingnya juga gampang cepat rusak karena dia nempel terus sama mataharinya.
Makanya ada celah bebas seperti ini biar komponen kopling itu lebih awet. Nah, cara membuatnya gimana? Kalau pengen preplaynya ini cukup, ini kan kurang lebih 2 sentian ini. 2 sentian sampai 3 senti ya. Preplaynya itu dari diem kemudian kita pencet itu jaraknya bebasnya itu sampai 2 senti gitu teman-teman, atau 3 senti. Itu maksimal. Karena kalau kebanyakan nanti pertama susah masuk gigi bisa, keduanya bisa masuk gigi tapi dilepas dikit mobilnya langsung jalan gitu. Kadang-kadang itu yang orang kadang-kadang kok dilepas dikit langsung jalan mobilnya gitu. Nah, ini kita buat biasanya tengah-tengah. Jadi diinjak pul kemudian dilepas tengah mobilnya baru jalan. Ini seperti ini biasanya celahnya itu sampai 2 cm 3 cm. Nah, caranya kalau ternyata kok nggak ada celahnya, biar ada celahnya itu dikendorin setelannya. Setelannya ada di bawah. Sekarang kita ke bawah ke kolong nih. Ya. Kalau dari atas posisinya begini nih. Ini kan kabelnya nih. Kabel selang kopling ya, karena ini yang 1300. Kalau 1300 kan masih pakai sling atau kabel baja. Nah, ini diurut aja, ini kan koplingnya ya, menuju kopling ke bawah sana. Jadi ini diurut, dilihat ke sini, ke situ, ke bawah. Ini alternator ini bawahnya sana. Nah, kita ngolong di bagian situ teman-teman ya. Oke, kayak ambil ini dulu nih, ngolong-ngolong. Oke, ini kan jaraknya sempit. Jadi paling enak kalau kita nggak dongkrak, kita nggak pakai lift, karena di rumah anggap aja seperti itu, pakainya yang kardus begini ataupun karpet yang kita bisa ngolong. Teman-teman, coba teman-teman lihat dari situ ya, pakai kameranya biar enak. Oke, jadi ini urutannya kabelnya kan ini kabel slingnya. Di sini ada gigi-giginya plastik ini. Ini diputer kalau umpamanya pengen pengen ada celahnya, itu diputer menjauhi, atau kalau dari sini itu bisa kita puter searah jarum jam. Kalau dari belakangnya ya ini posisinya ya, jadi ini diputer ke kiri lah, ke kanan ini ya, diputer ke kanan gini. Kalau dari sini kayak arah ngencengin gitu kan, ini ke depan terus gini tuh. Nanti diukur, dikendorin dulu umpamanya 5 putaran full giginya ini umpamanya gitu. Jadi kalau dari belakang seperti ini, kalau kita di belakangnya mobil atau di belakangnya ban depan, itu arahnya adalah searah putaran jarum jam biar kendor gitu teman-teman. Nah, kalau umpamanya mau dari depan situ, itu berarti arahnya ya sama, diputar ke berlawanan jarum jam. Kalau dari sini itu searah jarum jam, tapi kalau dari depan situ itu muternya berlawanan jarum jam, kebalikannya. Intinya adalah dikendori. Gimana caranya? Bautnya ini yang ada gigi-giginya ini itu dikendori. Nah, biar di atas itu bisa ada celahnya, gitu teman-teman ya. Oke, ini mobilnya nggak ada yang bocor-bocor ya. Sambil kita lihat di sini masih kering semua, kondisinya masih full original ya. Oke ya. Dan ini sudah ada anti karatnya ya, nih dari dealernya dulu, jadi bukan sekarang di anti karat, itu tidak dari dealernya. Alhamdulillahnya seperti itu kondisinya. Oke, siap, ayo. Kita sudah jelaskan semua mulai dari mesin di video yang lalu. Kemudian hari ini kita sudah melakukan perbaikan rem, kemudian pengecekan rem, pembersihan rem, setel rem, itu seperti itu teman-teman. Nah, kalau rem depan kenapa nggak disetel ya, itu secara otomatis. Jadi kalau remnya cakram itu penyetelannya dia secara otomatis, jadi otomatis untuk ngetel sendiri. Kalau tromol itu sebenarnya ada otomatisnya tadi, tapi otomatisnya biasanya kurang bekerja maksimal, jadi kita maksimalkan dengan cara kita tambahin manual gitu teman-teman. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Monggo silahkan di like videonya biar kita tambah semangat membuat videonya. Jangan lupa selain di like, komen di bawah kita mau melakukan apa nih terhadap Avanza. Mumpung Avanzanya masih ada dan Avanzanya ready stok buat teman-teman semua. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu caranya.